저기, 이게 뭐예요? Halo semuanya, apa jadinya jika seorang petarung MMA profesional akhirnya mendapatkan kekuatan untuk mengusir setan? Nah, itulah yang dialami Park Yong-hoo. Dendam masa lalu atas kematian ayahnya membuat dia tanpa sengaja mendapatkan kekuatan pengusiran setan. Bersama seorang pendeta bernama An, Yong-hoo kemudian berpetualang membasmi para setan dalam film yang berjudul The Divine Fury yang dirilis tahun 2019 ini. Penasaran kelanjutan kisahnya? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, namun sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Park Yong-hoo. Dia ini sedang memasak untuk ayahnya, dengan harapan ayahnya akan membelikan masakan Cina untuknya. Walaupun masakan itu agak asin, namun ayah Yong-hoo berjanji untuk membelikannya masakan Cina setelah selesai ibadah doa gereja. Setelah ibadah selesai, ayah Yong-hoo pun memenuhi janjinya itu. Malam harinya, ayah Yong-hoo yang seorang polisi pamit kepada Yong-hoo untuk pergi jaga malam. Di saat ayah Yong-hoo berjaga malam, tampak sebuah mobil yang sepertinya mencurigakan. Ayah Yong-hoo kemudian meminta orang itu membuka kaca mobilnya. Setelah dibuka, tampak di dalamnya dua orang anak muda. Seorang di antaranya terlihat aneh dengan cincin dan matanya yang menyala, seperti monster. Dan saat ayah Yong-hoo ingin memeriksa apakah orang itu sedang mabuk, tiba-tiba pemuda itu langsung menjalankan mobilnya dengan kencang dan membuat ayah Yong-hoo terseret. Saat itu juga terlihat wajah wanita dalam mobil itu berubah seperti monster. Ayah Yong-hoo yang tak mau melepaskan mobil itu kemudian dipukul oleh pria itu, dan akhirnya ayah Yong-hoo terjatuh. Yong-hoo dan neneknya kemudian dihubungi setelah kejadian ini. Di rumah sakit tampak ayah Yong-hoo terlihat sekarat. Dalam keputusasaan ini, Yong-hoo kemudian berlari ke gereja dan berdoa dengan harapan ayahnya akan baik-baik saja. Di sana seorang pastor menghampirinya dan berkata, 용우가 열심히 기도하면 주님이 꼭 들어주실 거야. Malam harinya, Yong-hoo terbangun dalam mimpinya. Dia melihat ayahnya datang dengan menitip pesan agar kelak Yong-hoo menjadi anak yang baik. Di akhir mimpi itu, ayahnya terlihat memberikan sesuatu di tangan kanan Yong-hoo, dan setelah itu menghilang. Pagi harinya, malang bagi Yong-hoo. Bukannya ayahnya sembuh, kabar duka datang kepadanya. Ayahnya telah meninggal. Di tempat duka, Yong-hoo melihat pastor yang sebelumnya menemuinya di gereja. Yong-hoo yang merasa dibohongi pun langsung melempar pastor itu dan mengamuk. 20 tahun kemudian berlalu, tak disangka Yong-hoo berubah menjadi seorang petarung MMA dan terlihat sedang melakukan pertarungan di Los Angeles. Pertandingan itu awalnya biasa saja, sampai akhirnya Yong-hoo melihat tato salib di punggung lawannya itu. Seketika membuat dendam lamanya yang menyalahkan Tuhan atas kematian ayahnya bangkit dan membuatnya kerasukan. Yong-hoo pun langsung menghajar lawannya itu dengan membabi buta, dan pertandingan berakhir atas kemenangan Yong-hoo. Di dalam pesawat perjalanan pulang dari Los Angeles ke Korea, Yong-hoo bermimpi datangi ayahnya. Dia mengikuti ayahnya dan sampai di depan peti mati yang ada patung salibnya. Seketika itu dendam Yong-hoo bangkit kembali, dan Yong-hoo yang emosi mencoba membuang patung itu. Namun patung salib itu seolah menempel di tangannya dan terbakar, dan terlihat suatu roh jahat keluar dari tubuh Yong-hoo. Yong-hoo pun terbangun dan melihat telapak tangannya yang berdarah. Setibanya di Korea, Yong-hoo langsung memeriksakan tangannya itu pada dokter. Dokter pun berkata luka itu hanya luka kecil dan akan sembuh dalam seminggu. Malam harinya saat Yong-hoo tidur, tiba-tiba sebuah bayangan iblis datang dan sepertinya ingin memasuki tubuh Yong-hoo. Namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, iblis itu berhenti dan seolah kabur ketakutan. Tangan Yong-hoo kemudian mengeluarkan banyak darah saat kejadian itu. Besoknya, Yong-hoo memeriksakan kembali lukanya itu di rumah sakit. Pihak rumah sakit mengatakan akan mengecek hasil tes darah Yong-hoo. Di perjalanan pulang, supir Yong-hoo bercerita tentang saudaranya yang seorang cenayang. Dan jika Yong-hoo mau, dia bisa mengaturkan janji dengan cenayang itu. Namun Yong-hoo berkata dia tidak percaya dengan hal mistis seperti itu. Malam harinya, Yong-hoo kembali mengalami kejadian yang sama. Darah mengalir keluar dari tangannya. Dan anehnya, keesokan harinya saat menemui dokter mengatakan bahwa hasil tes lab Yong-hoo baik-baik saja. Mendengar ini, Yong-hoo pun berkata ke supirnya untuk mengantarkannya ke tempat cenayang itu.
Yonghu kemudian tiba di tempat cenayang itu. Di sana, cenayang itu mengatakan bahwa Yonghu telah diikuti para iblis. Dia juga mengatakan untuk pergi ke sebuah tempat yang ada salibnya. Di sana akan ada seseorang yang bisa membantu Yonghu. Malam harinya, Yonghu pun pergi ke tempat itu. Di dalamnya terlihat dua orang pendeta yang sedang mengusir roh jahat yang bersarang di tubuh seorang pria yang sudah terikat di kursi. Kedua pendeta itu bernama Pendeta An dan Pendeta Choi. Saat pengusiran itu, terlihat kedua pendeta ini kepayahan mengusir roh jahat itu. Pendeta An kemudian hampir dibunuh oleh roh jahat itu. Untungnya Yonghu datang dan menolong Pendeta An. Yonghu yang merupakan seorang petarung MMA ini langsung menangkap roh jahat itu. Dan saat tangan Yonghu yang terluka itu menyentuh wajah orang itu, langsung saja wajahnya terbakar. Yonghu kaget melihat hal itu. Tak mau lengah, Pendeta An langsung menyiram wajah orang itu dengan air suci, dan roh jahat itu pun lenyap. Yonghu kemudian bertanya tentang luka di tangannya. Pendeta An kemudian mengatakan itu merupakan keberuntungan suci, di mana jarang orang bisa mendapatkannya. Yonghu yang tak percaya kemudian mulai dihasut kembali oleh bisikan-bisikan roh jahat. Namun Pendeta An mendoakannya, dan suara-suara itu lenyap dari kepala Yonghu. Selepas itu, Pendeta An mampir ke rumah Yonghu. Di sana dia mendoakan rumah Yonghu. Dia juga menaruh sebuah kalung salib di balik foto Yonghu dan ayahnya, dan kemudian pamit pulang. Keesokan harinya, Yonghu terbangun. Tak seperti malam sebelumnya yang mencekam, pagi ini Yonghu bangun dengan keadaan segar tanpa darah yang keluar dari tangannya. Kemudian Yonghu melihat kalung yang disimpan Pendeta An. Yonghu awalnya berniat membuangnya di toilet, namun dia tidak jadi melakukannya dan malah mengembalikan kalung itu ke rumah Pendeta An. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria masuk ke dalam sebuah diskotik. Pria itu merupakan pemilik tempat itu. Pria ini bernama Jishin yang merupakan penyebab kematian ayah Yonghu 20 tahun yang lalu. Di dalam diskotik, Jishin bertemu dengan seorang pria. Terlihat pria itu seperti sedang memeras Jishin. Namun dengan tenang Jishin menghasut orang itu untuk membunuh seseorang. Setelah orang itu pergi, Jishin kemudian masuk ke sebuah ruangan rahasia. Jishin yang merupakan seorang pengikut iblis kemudian melakukan ritual di sana. Terlihat di sini Jishin sepertinya melakukan ritual santet dan langsung membunuh orang yang memerasnya tadi. Dan orang itu pun tewas. Berpindah ke tempat lain, Yonghu yang sebelumnya sudah mengembalikan kalung milik Pendeta An, kemudian kembali mengalami malam yang buruk. Tangannya kembali berdarah. Akhirnya, keesokan harinya Yonghu kembali menemui Pendeta An. Pendeta An kemudian memberikan sesuatu kepada Yonghu untuk disimpannya. Yonghu bertanya berapa harga benda itu. Namun Pendeta An mengatakan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Merasa berhutang, Yonghu pun menawarkan diri untuk membantu pengusiran roh jahat selanjutnya. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah tempat di mana katanya di situ ada gadis yang kerasukan roh jahat. Pintu rumah itu kemudian dibuka oleh ibu dari gadis itu. Yonghu dan Pendeta An kemudian memasuki kamar rumah itu. Setelah menulis lambang salib di pintu kamar gadis itu, mereka kemudian masuk ke dalam kamar itu. Namun anehnya di dalam kamar itu terlihat gadis itu seperti baik-baik saja. Gadis itu bahkan tidak terpengaruh dengan simbol-simbol yang diberikan Pendeta An. Mereka berdua kemudian keluar dan berunding. Pendeta An yakin iblis dalam tubuh gadis itu coba menipu Pendeta An. Pendeta An kemudian beralih ke rencana selanjutnya, dan kemudian mereka kembali masuk. Yonghu menangkap gadis itu, dan Pendeta An meminumkan air suci kepada gadis itu. Benar saja, setelah itu roh jahat itu langsung memperlihatkan dirinya, dan menyerang Pendeta An. Yonghu yang mencoba menangkap gadis itu, kemudian malah diprovokasi oleh roh jahat itu, dengan mengatakan bahwa dialah yang membunuh ayah Yonghu di masa lalu. Yonghu yang emosi kemudian langsung menyerang gadis itu, dan ingin membunuhnya. Pendeta An menahannya, namun Yonghu memberontak, malah hampir menghabisi Pendeta An. Syukurnya Yonghu sadar, dan kemudian berbalik menempelkan tangannya kepada gadis itu, dan roh jahat itu pun lenyap. Setelah itu, Pendeta An menemukan beberapa foto gadis itu bersama Jishin, dan diketahui bahwa tujuan Pendeta An ke Korea adalah untuk mencari dan melenyapkan seorang pendeta kegelapan, yang dimana orang itu adalah Jishin. Setelah gadis itu sadar, Pendeta An kemudian menanyakan bagaimana dan dengan siapa dia bertemu sebelum kejadian kerasukan itu. Namun gadis itu tidak mau menjawab. Di tempat lain, Jishin yang mengetahui bahwa roh jahat dalam tubuh gadis itu sudah keluar, langsung melakukan ritual untuk membunuh gadis itu. Syukurnya Pendeta An langsung mendoakan gadis itu, dan gadis itu bisa selamat. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan beberapa bocah yang sedang membuli seorang bocah. Jishin si pendeta kegelapan tentunya tak mau melewatkan kesempatan ini.
Mengandalkan rasa sakit hati anak kecil itu, Jishin pun menawarkan bantuan. Dan tentu saja setelah menerimanya, anak kecil itu pun kerasukan. Tak cukup dari situ, Jishin pun langsung melancarkan aksinya kembali. Dia pergi kepada Yonghu dengan berpura-pura sakit dan mengatakan kepada Yonghu bahwa pendetaan adalah seorang iblis dan Yonghu harus berhati-hati. Di panti asuhan terlihat beberapa suster yang sedang mendoakan si bocah tadi. Namun sepertinya iblis dalam tubuh bocah itu terlalu kuat untuk mereka. Pendetaan dihubungi untuk membantu, kemudian mencoba menghubungi Yonghu untuk pergi bersamanya. Namun Yonghu yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh Jishin agar berhati-hati dengan pendetaan, tak mau menjawab panggilan telepon dari pendetaan, dan malah pergi untuk membicarakan bisnis pertarungan MMA selanjutnya. Pendetaan kemudian tiba di panti asuhan itu. Dia kemudian mencoba mengusir iblis itu. Awalnya pendetaan berhasil mengusir iblis itu, namun tak disangka kembali bocah itu kerasukan. Rupanya bocah itu telah dirasuki 666 iblis di dalam tubuhnya. Jumlah yang sangat banyak itu tentu saja membuat pendetaan dan para suster kewalahan. Pendetaan diserang habis-habisan. Salah satu suster mencoba menolongnya, namun suster itu juga kemudian diserang. Saat suster itu hampir saja mati, untungnya Yonghu muncul dan menolong. Rupanya Yonghu meninggalkan pembicaraan bisnisnya dengan orang yang ternyata bagian dari rencana Jishin untuk menggoda Yonghu dengan uang agar tidak pergi menolong pendetaan. Yonghu kemudian menghajar iblis itu dengan kekuatan di tangannya, dan akhirnya semua iblis dalam tubuh bocah itu keluar. Setelah itu, saat bocah itu sudah sadar, pendetaan kemudian menanyakan siapa yang ditemui bocah itu. Bocah itu berkata dia bertemu seorang pendeta berbaju hitam. Namun sayangnya dia tidak mengingat wajah pendeta itu. Suster dan seluruh anak-anak panti asuhan kemudian berterima kasih kepada Yonghu. Nah, di sini diperlihatkan Yonghu mulai bisa tersenyum. Sepertinya perlahan dendam masa lalunya mulai hilang. Sementara itu, seperti biasa di tempat Jishin, jika iblis yang diutusnya gagal, maka dia akan kembali melakukan ritual, yaitu mempersembahkan jiwa orang yang sudah dirasuki iblis. Bocah tadi kemudian tewas setelah ditumbalkan oleh Jishin. Pendetaan dan Yonghu yang mendengar berita bahwa bocah tadi sudah tewas kemudian segera pergi ke rumah sakit. Di sana pendetaan mencoba mendoakan mayat bocah tadi, dan kemudian tiba-tiba Jishin datang mengganggu dan mengelabui Yonghu dan pendetaan, sehingga membuat mereka berdua terpisah. Pendetaan yang lengah karena dikelabui Jishin menggunakan mayat bocah tadi kemudian berhasil ditangkap Jishin. Jishin yang menyandra pendetaan kemudian mengancam Yonghu dan berkata jika tidak ingin pendetaan mati maka Yonghu harus melepaskan kekuatan yang ada di tangannya. Yonghu yang tak mau pendetaan mati kemudian menuruti perintah Jishin. Namun pendetaan yang tak mau hal itu terjadi kemudian mengorbankan dirinya sehingga Yonghu tak jadi melepaskan kekuatannya. Yonghu kemudian bergegas membawa pendetaan ke tempat pendeta Choi berada. Melihat pendetaan yang sekarat, Yonghu pun pergi ke gereja sama seperti 20 tahun yang lalu saat ayahnya sekarat. Di sana Yonghu kemudian meluapkan isi hatinya dan kemudian kembali ke tempat pendetaan. Saat pendetaan sadar, dia kemudian memberikan cincin salib miliknya kepada Yonghu. Setelah itu Yonghu kemudian pergi untuk bertarung dengan Jishin. Pendeta Choi kemudian memberikan sebuah baju pemberian pendetaan yang katanya sudah diberkati dan akan melindungi Yonghu dari para iblis. Setelah memakai baju itu, Yonghu kemudian berangkat. Berbekal alamat yang diberikan oleh gadis yang pernah ditolong pendetaan dulu, dia kemudian mendatangi tempat kediaman Jishin, si pendeta kegelapan. Saat tiba di tempat itu, Yonghu kemudian dihalangi oleh anak buah Jishin. Berkat kemampuan MMA-nya, Yonghu pun berhasil menghabisi semua anak buah Jishin. Sementara itu, Jishin yang telah kehilangan anak buahnya kemudian melakukan ritual pemanggilan iblis. Namun kali ini, sang iblis meminta Jishinlah yang akan jadi wadah tempat iblisnya. Awalnya Jishin ragu, namun melihat Yonghu yang makin dekat, dia pun akhirnya mengorbankan dirinya kepada iblis dan hasilnya Jishin pun berubah menjadi seekor monster bersisik putih. Yonghu kemudian bertarung melawan Jishin. Awalnya Yonghu berhasil menempelkan tangannya kepada Jishin, namun serangan itu tak mempan kepada Jishin. Sepertinya Jishin telah dirasuki oleh iblis yang benar-benar kuat. Yonghu kemudian dihajar habis-habisan oleh Jishin dan membuatnya pingsan. Di alam bawah sadarnya, Yonghu kemudian didatangi sosok ayahnya.
Melihat itu, Yonghoo kemudian memeluk ayahnya, karena hal itulah yang sangat dirindukannya selama ini. Setelah itu, kembali ayah Yonghoo mengulurkan tangannya kepada Yonghoo, dan setelah itu Yonghoo pun tersadar, dan bangkitlah kekuatan tangan kanannya. Melihat hal ini, Yonghoo pun langsung menyerang Jishin. Tak seperti sebelumnya, kali ini pertarungan berjalan seimbang. Sampai akhirnya Yonghoo mengingat cincin yang diberikan pendetaan. Dia kemudian menggenggam cincin itu, dan kemudian menghajar Jishin hingga terkapar. Yonghoo kemudian mengambil dan menghancurkan taring yang tertusuk di tubuh Jishin, yang juga merupakan taring yang sama yang melukai pendetaan. Setelah itu Jishin pun tewas. Dan sama seperti orang-orang lain yang sudah dirasuki, kali ini tubuh Jishin lah yang diambil oleh iblis masuk ke dalam sumur itu. Yonghoo kemudian kembali ke tempat pendetaan. Sesampainya di sana, dia mendapati pendetaan sudah sembuh dan baik-baik saja bersama pendeta Choi. Yonghoo sangat bersyukur akan hal ini. Dia kemudian memeluk pendetaan dengan sangat terharu. Shin kemudian memperlihatkan pendeta Choi yang menerima surat dari pendetaan, yang diketahui sudah pergi bersama Yonghoo ke Roma, dan berpesan kepada pendeta Choi untuk tidak kehilangan keberaniannya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam Art Film.